Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Anak-anakku sekalian kelas 5, pada bab 2 ini, kita akan belajar bersama, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Qawi dan Al-Qayyum. Ada dua Asmaul Husna yang ada di bab 2 ini di kelas 5. Baik, kita mulai. Yang pertama, Asmaul Husna itu sendiri. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Yang jumlahnya ada 99. Dan terdapat di dalam Al-Qur'an. Itu Asmaul Husna. Kemudian kita langsung kepada bab Al-Qawi dan Al-Qayyum. Yang pertama dahulu Al-Qawi. Pengertian Al-Qawi. Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat. Al-Qawi itu artinya Allah Maha Kuat. Nah, hal ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qawi adalah adanya alam semesta ini. Penciptaan alam semesta ini. Adanya langit dan bumi. Itu merupakan bukti nyata bahwa Allah Maha Kuat. Kemudian bukti juga bahwa Allah itu bersifat Al-Qawi sesuai dalam Al-Qur'an, yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwal qawiyyul aziz. Artinya sungguh Tuhanmu Allah, Dia Allah Maha Kuat, lagi Maha Perkasa. Nah, ini ada kata kunci di sini Al-Qawi. Nah, nanti banyak sekali saya kemarin menemukan dalam Al-Qur'an, artinya firman-firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Kuat, Al-Qawi, itu banyak sekali. Dan nanti apapun yang tampil mungkin dalam latihan soal, dalam ujian, nanti kalau kalian menjumpai kata kunci bernama Al-Qawi, berarti ayat itu menjelaskan atau dalil tentang Allah Al-Qawi. Mungkin satu lagi saya contohkan, dalil dalam Al-Quran yang menjadikan bukti nyata bahwa Allah Maha Kuat, Allah memiliki asma Al-Qawi, yaitu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Artinya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aku, Allah maksudnya, dan rasul-rasulku Allah pasti menang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ini juga ada kata kuncinya Al-Qawi. Jadi nanti mungkin kalian menjumpai ada naskah soal yang mungkin tidak ada di buku paket kalian kok dikeluarkan menjadi soal. Kemudian kalian menjumpai dalam ayat itu Al-Qawi, berarti sudah barang tentu bisa kalian asumsikan bahwa itu dalil tentang Al-Qawi. Allah Maha Kuat. Baik, selanjutnya hikmah atau manfaat dengan kita mempelajari, dengan kita mengenal, dengan kita beriman terhadap asma Allah Al-Qawi, itu antara lain yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan sumber kekuatan. Jadi, misalkan kita sebagai manusia, sebagai hamba, mungkin diberikan kelebihan yang berupa kekuatan, maka tentu kita tidak boleh sombong. Yang kedua, hikmah atau manfaat dengan kita beriman dalam hati bahwa Allah itu Maha Kuat, yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang ketiga,
kita harus menjadi seorang mukmin yang kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara mental. Sehingga kita dapat menjaga keimanan dan sehingga kita bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah mengikuti viralnya zaman itu. Artinya seperti itu. Kita punya pendirian, kita punya keimanan. Kita harus kuat untuk menepis itu. Kancane congkrak cangkruk, kita ikut cangkruk lah. Jangan seperti itu maksudnya. Artinya kita harus punya pendirian, kita jaga keimanan kita, tauhid kita. Kita jangan sampai mudah ikut-ikutan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Masih tentang Al-Qawi, selanjutnya adalah meneladani. Cara kita meneladani, mencontoh. Apa yang bisa kita contoh dari asma Allah Al-Qawi, bahwa Allah itu maha kuat, apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu yang pertama, hendaknya kita tidak menjahili teman di sekolah atau di madrasah atau dimanapun tempat kalian bergaul ya, baik saat sekolah maupun saat bermain di rumah bersama teman, kita tidak boleh jahil kepada temannya, nganoni bahasa Jawanya. Yang kedua, mau membantu adik, kakak, saudara untuk mengerjakan PR. Ini contoh kecil di lingkup kita sebagai siswa yang sedang menuntut ilmu. Ringan tangan. Ringan tangan merupakan sikap meneladani asma Allah Al-Qawi. Nomor 2 itu singkatnya adalah ringan tangan, mudah membantu. Yang ketiga, cara kita meneladani dalam kehidupan sehari-hari kita adalah menolong teman yang kesusahan. Bersama, ringan tangan. Menolong teman yang mungkin sedang dilanda kesusahan. Menolong teman yang mungkin dianiaya oleh teman yang lain. Jangan kita malah ikut-ikutan memusuhinya. Kita harus membantu. Teman kita yang mungkin dalam posisi lemah, teman kita yang sedang diolok-olok, nah itu kita lerai, kita tengah-tengahi, kita bantu. Itu ada 3 contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lakukan, yang bisa kita praktekkan di dalam meneladani asma Allah Al-Qawi. Selanjutnya asma Al-Qayyum. Kalau tadi Al-Qawi artinya Allah Maha Kuat, di sini Al-Qayyum apa? Yaitu Allah Maha Mandiri. Al-Qayyum itu artinya Allah Maha Mandiri. Sejalan dengan sifat wajib Allah yang jumlahnya 20. Kalau kalian pernah mendengar dibuat pujian setelah adzan sebelum iqomat itu ya, antara adzan dan iqomat. Mungkin juga sebagian dari kalian sudah hafal. Allah wujud qidam baqa. Nah, itu kan sifat wajib Allah yang jumlahnya 20, yang wajib kita ketahui dan kita imani. Salah satunya ini Al-Qayyum. Mana? Yaitu qiyamuhu binafsihi. Artinya dalam bahasa Jawa, bahasa kitab adalah jumeneng kelawan jati dewi. Apa itu? Di bahasa Indonesia kan menjadi maha mandiri. Itu Al-Qayyum, qiyamuhu binafsihi. Juga bisa diartikan di sini Allah Subhanahu wa taala maha mengatur. Bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat Al-Qayyum adalah dalam keberadaannya dan penciptaannya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada makhluk sedikit pun. Di sini saya akan menyampaikan sedikit makhluk. Lafaz makhluk. Istilah makhluk itu pengertiannya adalah semua selain Allah. Itu namanya makhluk. Berarti malaikat makhluk. Siapa lagi? Setan, jin, iblis makhluk. Manusia makhluk. Hewan makhluk. Tumbuhan makhluk. Manusia, hewan, tumbuhan makhluk hidup. Namanya tetap makhluk. Batu makhluk. Kayu makhluk. Air makhluk. Tapi namanya adalah makhluk
makhluk mati. Tapi semuanya namanya makhluk. Apalagi? Apalagi? Ya, semua yang ada di sekitar kita ini. Nah, itu semuanya makhluk. Pulpen makhluk. Nah, itu. Nah, tentu namanya adalah makhluk mati pembagiannya. Kalau makhluk hidup ya manusia, hewan tumbuhan itu. Artinya semua selain Allah itu namanya adalah makhluk. Jadi Allah di dalam menciptakan sesuatu tidak membutuhkan makhluk sedikit pun. Difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ini tidak saya masukkan di sini. Yaitu terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Oh, bukan. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Artinya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam arti dan seisinya dalam 6 masa. Kemudian dia Allah bersemayam di atas arsy. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Maka tanyakanlah tentang Allah maksudnya kepada orang yang lebih mengetahui, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59. Nah, ini penting kita bahas karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa Allah itu menciptakan langit-langit dan bumi serta seisinya itu dalam kurun waktu 6 hari. No. Apa tidak bisa Allah itu menciptakan langsung jadi semuanya? Membutuhkan waktu 6 hari. Nah, ini perlu menarik untuk kita bahas. Kenapa Allah memfirmankan seperti itu? Yang pertama, tentu kita harus gali bahwa Al-Quran, firman Allah, itu diturunkan untuk umat Muhammad, untuk manusia. Sudah barang tentu, Allah mengajarkan banyak sekali pelajaran di dalam firman Allah tersebut. Salah satunya ini. Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Apakah satu tidak bisa? Tentu sangat bisa. Mustahil bagi Allah tidak bisa menciptakan itu semua. Tapi kenapa? Dalam redaksinya Allah membutuhkan waktu 6 hari, itu sebagai pembelajaran untuk kita manusia, untuk kita umat Muhammad, untuk kita umat Islam, bahwa segala sesuatu di dunia ini yang menimpa manusia atau mungkin yang akan dialami oleh manusia itu semuanya berproses, itu semuanya butuh proses. Kalau peribahasanya sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, itu sejalan dengan itu. Jadi ini merupakan ayat pengajaran bagi kita umat manusia, jangan memandang segala sesuatu itu saya gitu harus seperti itu. Contoh kecil. Dalam pembelajaran daring ini, saya sebagai Ustadz mengajarkan akidah akhlak, apa tidak bisa semua mata pelajaran satu buku paket ini diajarkan sekarang? Sangat bisa sekali. Tapi tentu itu semuanya tidak efektif. Kita bertahap, kita pelan-pelan, sedikit demi sedikit, bab demi bab, materi demi materi. Itu semua pengajaran yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya itu tadi. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 59. Selanjutnya, lagi kalau cerita jadi panjang nanti ya. Dalil atau bukti nyata. Tadi di sini juga sudah ada bukti bahwa Allah Maha Mandiri itu adalah keberadaannya dan penciptaannya Allah. Allah menciptakan segala sesuatu tidak membutuhkan makhluk. Juga bukti di dalam Al-Quran firman Allah yang mengatakan bahwa Allah itu Maha Mandiri, Maha mengatur,
terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Al-ayah. Ini adalah awal dari ayat kursi. Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Gitu. Ini kata kuncinya adalah lafaz Al-Qayyum. Jadi kalian mungkin nanti menjumpai ayat yang lain, di situ ada lafaz Al-Qayyum, bisa kita asumsikan ayat tersebut menjelaskan atau sebagai dalil tentang asma Allah Al-Qayyum. Satu lagi, dalil dalam Al-Quran sebagai bukti bahwa Allah itu maha mandiri adalah terdapat dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 111. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, ini juga ada lafaz qayyum ya. Wa qad khaba man hamala dzulma. Dan semua wajah tertunduk di hadapan Allah yang hidup, yang maha hidup, dan yang maha berdiri sendiri. Sungguh rugi orang yang melakukan kezaliman. Tuh, saya ambil dua saja. Tapi sebetulnya banyak sekali. Nanti mungkin akan dikeluarkan di soal. Karena kalian bisa tadi melihat kata kunci, mengaplikasikan kata kuncinya tadi. Selanjutnya hikmah, manfaat dengan kita belajar seperti ini, dengan kita mengenal seperti ini, dan juga beriman dalam hati bahwa Allah itu Al-Qayyum, memiliki asma Al-Qayyum, maha mandiri. Yang pertama adalah mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, segala perbuatan-perbuatannya Allah, dan puncak kesempurnaan. Bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, akan menumbuhkan dalam hati seperti itu. Selanjutnya yang kedua, manfaat yang bisa kita ambil yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tafakur. Dengan kita mempelajari, mengenal asma-asma Allah, itu semua akan mendorong di dalam penguatan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat yang bisa kita ambil dengan kita beriman kepada Allah Maha Mandiri, yaitu kita harus menjadi seorang mukmin yang mandiri atau tidak menggantungkan orang lain. Makan, ambil sendiri. Mandi sendiri. Maksudnya sudah kelas 5 mandikan orang tua. Nah, terus contoh sederhananya seperti itu. Oh, ada lagi 4, yaitu membiasakan diri untuk memberi manfaat pada orang lain. Sekecil apapun manfaat itu. Saling membantu, ringan tangan, itu semua bisa memberi manfaat kepada orang lain. Tidak melecing, nah, seperti itu. Kalau temannya tanya, ya dikasih tahu. Aku pelajaran ini kok belum paham. Ini tadi maksudnya bagaimana? Ya diberitahu. Lanjut, meneladani. Bagaimana apa yang bisa kita contoh dari Allah yang Maha Mandiri itu? Yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Bangun tidur, ya tempatnya dirapikan sendiri. Masuk ibu yang merapikan. Itu cara kita mencontoh, meneladani. Allah saja Maha Mandiri. Kita sebagai hambanya ya tentu meniru keteladanan, mencontoh dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita itu bisa mandiri. Salah satunya itu tadi, merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua, menyiapkan seragam dan peralatan sekolah sendiri. Mandi sendiri, buku pelajarannya diambil, pensilnya diambil sendiri, menyiapkan meja untuk belajar. Yang ketiga, mengambil makan. Setelah makan selesai, mencuci piring yang dibuat makan tadi sendiri. Jangan apa-apa orang rumah. Cuci piring, setelah makan piringnya dicuci. Tuh. Contoh-contoh kecil yang harusnya bisa kita lakukan untuk
meneladani asma Allah Al-Qayyum. Selanjutnya, penugasan KI 4 asma dari bab 2 Asmaul Husna Al-Qawi dan Al-Qayyum ini, yaitu silakan kalian kerjakan skala sikap namanya ya. Namanya skala sikap. Itu terdapat dalam tabel pada buku paket kalian halaman 16 dan 17. Itu kalian kerjakan 5 nomor itu kalian kerjakan langsung di buku paket saja. Untuk pengumpulan nanti akan saya infokan. Kalau Ustadz belum menginfokan, ya maka jangan dikirim. Nanti takutnya ketelesut, akhirnya tidak terekap nilainya. Lanjut, apa? Baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.